Saya tak pernah menyangka akan ditunjuk sebagai CEO di perusahaan suami saya. Di hari pertama saya bekerja, asisten eksekutifnya menunjuk lurus ke wajah saya dan membentak, "Perempuan liar macam apa yang berani masuk ke sini dan menyentuh barang-barang saya?" Suami saya mendengarnya dan wajahnya langsung pucat pasi. Saya tak pernah berpikir pernikahan 3 tahun saya akan diobrak-abrik di lobi kaca yang berkilauan milik sebuah raksasa teknologi di Jakarta. Semuanya terjadi di bawah tatapan penasaran, menghakimi, dan diam-diam gembira dari puluhan karyawan yang menonton seolah ini adalah drama gratis. Pagi itu, saya mengenakan blus sutra berwarna krem, rok midi coklat muda, dan sepasang sepatu hak rendah yang sederhana. Saya sengaja memilih pakaian paling bersahaja di lemari, pakaian yang begitu biasa hingga membuat saya terlihat seperti istri kantoran lain yang mampir untuk mengantar makan siang suaminya. Saya berdiri di depan markas besar Nusantara Digital Perkasa, NDP, menatap ke atas pada kaca biru yang memantulkan langit September. Angin pagi di kawasan SCBD membawa sedikit hawa lembab, menampar wajah saya dan menyadarkan saya dengan kejernihan yang menusuk. 3 hari yang lalu, akuisisi NDP oleh Cakra Investama Group, perusahaan investasi milik keluarga saya, telah rampung. Orang yang ditunjuk untuk mengambil alih posisi CEO adalah saya. Saya merahasiakannya dari semua orang, termasuk suami saya, Bima. Bukan karena saya suka kejutan, dan tentu saja bukan untuk mengujinya dalam permainan kekanak-kanakan. Saya hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, sebelum duduk di kursi CEO, seberapa busuk perusahaan tempat ia mendedikasikan masa mudanya itu, dan sejauh mana pria yang pernah menggenggam tangan saya dan berkata bahwa ia hanya butuh kepercayaan saya itu masih layak mendapatkannya. Nama suami saya Bima Prakoso. Di mata dunia luar, dia adalah wakil direktur termuda di NDP, tampan, tenang, brilian di bidangnya, dan sangat pandai bicara dengan masa depan yang tak terbatas. Bagi saya, dia pernah menjadi pria pekerja keras dengan ambisi besar, yang berasal dari latar belakang sederhana, tetapi bertekad untuk sukses dengan usahanya sendiri. Dulu saya sangat mencintai harga dirinya itu, tapi sekarang, berdiri di kaki gedung tempatnya bekerja, saya hanya merasakan kekosongan yang dingin di hati, seolah seseorang telah diam-diam mengukirnya sejak lama, dan baru hari ini saya menyadarinya. Saya masuk ke lobi dan memindai kartu tamu yang sudah disiapkan untuk saya malam sebelumnya. 2 wanita muda duduk di meja resepsionis. Salah satunya mengenali nama saya di daftar dan hendak berdiri untuk menyambut, tetapi saya memberinya isyarat halus untuk berhenti. Saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya terlalu cepat. Saya ingin langsung ke lantai 16 tempat Bima memiliki kantor pribadinya. Seperti istri biasa yang datang menemui suaminya. Pintu lift terbuka ke sebuah koridor yang begitu terang. Saya bisa melihat setiap goresan di lantai marmer yang dipoles. Di area kantor terbuka, divisi strategi sudah sibuk bekerja. Suara ketikan keyboard berdetak dalam ritme yang stabil, diselingi oleh langkah cepat sepatu hak tinggi. Saya baru saja mendekati pintu kantor wakil direktur ketika sebuah suara wanita yang tajam dan menusuk membelah udara. "Hei, kamu, berhenti di situ." Saya berbalik. Pembicaranya adalah seorang wanita berusia akhir 20-an dengan riasan wajah yang rapi, rambutnya disanggul rendah, mengenakan setelan celana krem yang pas di badan. Tanda pengenalnya bertuliskan Sandra Wijaya, asisten eksekutif. Dia memeluk setumpuk map, menghalangi pintu masuk ke kantor Bima, matanya menatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki seolah saya adalah barang murahan yang salah tempat. "Saya kesini untuk bertemu Bima," kata saya lembut. Dia menyeringai, rasa jijiknya tak tersamarkan. "Pak Bima, di sini kita tidak memanggil nama depan seperti itu. Ini perusahaan, bukan warung kopi." Saya menatapnya dalam diam selama beberapa detik. Beberapa orang menunjukkan kesombongan mereka begitu mereka membuka mulut. Dia salah satunya. "Saya kesini untuk bertemu Bapak Bima Prakoso." Saya mengulangi, kali ini lebih lambat, "Tolong minggir." Sandra membanting map-map itu ke meja samping, melipat tangannya, dan mengangkat dagunya dengan menantang. "Dan Anda siapa?" "Saya kenalannya." "Kenalan macam apa?" "Saya rasa saya tidak perlu melapor pada Anda." Begitu dia selesai bicara,
Bibirnya berkedut dan matanya yang bereyeliner tebal menyipit. Di lantai ini, siapapun yang ingin bertemu Pak Bima harus melalui saya dulu. Dan melihat Anda, tekannya, sambil tertawa mengejek. Anda tidak terlihat seperti klien, dan jelas bukan mitra bisnis dengan pakaian seperti itu. Datang sepagi ini, pasti salah satu penggemar yang mau cari perhatian. Beberapa karyawan di meja terdekat mulai mengangkat kepala. Tidak ada yang bicara, tetapi saya bisa melihat rasa penasaran membara di mata mereka. Saya tahu betul keheningan semacam ini. Keheningan orang-orang yang menunggu pertunjukan, menunggu untuk melihat siapa yang akan dipermalukan. Saya menjaga suara saya tetap tenang. Saya hanya butuh beberapa menit dengan Pak Bima. Saya hanya butuh, tapi saya tidak akan mengizinkan Anda. Sandra memotong, melangkah lebih dekat. Aroma parfum manis yang memuakkan menerpa wajah saya. Biar saya jujur. Saya sudah sering melihat tipe seperti Anda. Jangan pikir saya tidak tahu untuk apa Anda kesini. Pak Bima bukan orang yang bisa dipanjat sembarang orang. Saya mendengar beberapa napas tertahan di sekitar kami. Seseorang mencoba menahan tawa. Mungkin yang lain berpikir saya tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Saya menatap lurus ke matanya. Apakah Anda asistennya? Atau Anda pemilik kantor ini? Wajah Sandra menegang. Tapi sedetik kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, suara yang pahit dan menghina. Saya bukan pemiliknya, tapi setidaknya saya tahu diri. Tidak seperti beberapa wanita yang datang entah dari mana. Berbau keputusasaan. Kata terakhir itu diucapkannya dengan panjang. Sengaja dilemparkan ke wajah saya di depan semua orang. Koridor menjadi sunyi senyap. Beberapa pasang mata terbelalak, beberapa lirikan beralih dari saya ke dia, lalu kembali lagi, menunggu reaksi saya. Saya tidak langsung merespons. Saya hanya merasakan hawa dingin merambat perlahan di dada saya. Bukan amarah atau rasa kasihan pada diri sendiri, hanya kejernihan yang kejam dan menyadarkan, seperti berdiri di tebing tinggi dan melihat ke bawah ke danau yang dulu Anda pikir jernih, hanya untuk menyadari bahwa danau itu sudah keruh dari dasarnya. Jadi di perusahaan ini, seorang asisten bisa menunjuk orang asing dan menyebutnya putus asa. Jadi dalam posisinya, Bima membiarkan wanita lain menjaga pintu kantornya seolah-olah dia sedang melindungi wilayahnya. Jadi rumor yang saya dengar selama investigasi sebulan ini tidak berdasar. Tepat saat saya hendak berbicara, pintu kantor terbuka. Bima melangkah keluar. Dia terlihat seperti biasa, kemeja putih bersih, dasi biru tua, rambut disisir rapi, wajah tampan, hidung mancung, dan mata yang telah membuat hati saya luluh berkali-kali, kecuali hari ini, ketika dia melihat saya berdiri di depan kantornya di tengah perseteruan tegang ini, ekspresinya berubah dalam sekejap. Bukan kegembiraan, juga bukan kejengkelan total. Itu adalah kebingungan. Kirana, kamu sedang apa di sini? Tanyanya pelan. Alisnya berkerut. Sandra segera menoleh padanya, suaranya langsung melembut. Bima, saya hanya sedang menanganinya untukmu. Wanita ini memaksa masuk. Saya khawatir ini akan mengganggu rapat pagimu. Sambil berbicara, dia dengan santai menepis sehelai debu imajiner dari lengan kemejanya, sebuah gerakan yang begitu terlatih seolah tak disadari. Itu gerakan kecil, tetapi mata saya menangkapnya. Bima sedikit tersentak mundur. Begitu cepatnya hingga hampir tidak ada yang memperhatikan, tapi saya melihatnya. Dia menatap saya, bibirnya terbuka. Kirana, kamu datang tanpa menelepon. Mendengar nama saya dari bibirnya, tenggorokan saya terasa tercekat sejenak. Kami telah menikah selama 3 tahun. Selama 3 tahun, saya tetap di belakang layar, melindungi harga dirinya, ego maskulinnya, tidak pernah menggunakan status keluarga saya untuk melapangkan jalur kariernya. Saya membiarkannya percaya bahwa saya hanyalah seorang editor lepas yang bekerja dari rumah. Seorang wanita yang menyukai buku dan memasak, yang menjalani kehidupan sederhana dan tidak lebih. Saya pikir itu adalah cara terbaik untuk melindungi cinta kami dari pengaruh korup uang dan kekuasaan. Tapi sekarang, melihat wanita itu berdiri begitu dekat dengannya, seolah-olah dialah yang pantas berada di dunianya, saya akhirnya mengerti beberapa hal. Semakin Anda menyembunyikannya, semakin orang melihatnya sebagai kelemahan untuk dieksploitasi. Aku datang untuk menemuimu, kata saya.
Bima melihat sekeliling dengan gugup. Itu adalah lirikan cepat, tapi saya tahu artinya. Jangan membuat keributan di sini. Rasa sakit yang tajam menusuk hati saya. Suami yang telah berjanji akan membela saya dari segalanya, di saat saya dihina tepat di depannya, justru memikirkan citranya di tempat kerja terlebih dahulu. Bisakah kita bicarakan ini di rumah malam ini? Tanyanya, merendahkan suaranya. Sandra mendengarnya, dan sudut bibirnya melengkung menjadi senyum kemenangan yang halus. Saya menatapnya, lalu kembali ke Bima, lalu saya tersenyum. Senyum yang bahkan saya sendiri merasa asing. Senyum yang tidak memiliki kelembutan seorang istri yang menunggu suaminya pulang untuk makan malam setiap hari. Tidak, kata saya. Ini harus dibicarakan sekarang juga. Sandra segera menyela, suaranya setajam baja. Apakah Anda tidak mengerti etika dasar? Pak Bima sedang sibuk, berhenti membuat keributan. Saya menoleh padanya. Anda pikir saya membuat keributan? Lalu apa namanya? Datang ke kantor seorang pria, menempel padanya padahal dia sudah punya istri. Dia berhenti sejenak, lalu menyeringai. Oh, benar. Mungkin Anda wanita simpanannya? Kata-kata itu membuat wajah Bima berubah total. Sandra, bentaknya. Tapi sudah terlambat. Dia telah mengatakan satu hal yang seharusnya tidak pernah dia katakan. Saya mendengar suara langkah kaki yang mantap dan percaya diri mendekat dari ujung koridor. Langkah kaki yang membawa bobot wewenang yang familiar. Saya tidak perlu berbalik untuk tahu para anggota dewan direksi telah tiba. Waktu yang tepat. Saya merapikan lengan baju saya, mengambil napas dalam-dalam, dan menatap langsung wanita yang mengangkat dagunya di hadapan saya. Bagus sekali, kata saya, suara saya nyaris berbisik. Anda baru saja membantu saya melihat wajah asli lantai ini. Bima sepertinya merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Dia menatap saya. Kirana, apa yang mau kamu lakukan? Saya menoleh padanya, hati saya terasa seperti diremas, tetapi suara saya tetap stabil, hampir dingin. Aku ingin melihat apakah pria yang kupilih untuk kunikahi masih punya keberanian untuk berdiri tegak hari ini. Dan pada saat itu juga, sebuah suara pria yang dalam berbicara dari belakang saya. Ibu Kirana, ruang rapat eksekutif sudah siap. Ketua dan Dewan Direksi sedang menunggu Anda. Seluruh koridor menjadi hening. Saya perlahan berbalik. Bapak Hartono, Ketua Dewan Direksi Nusantara Digital Perkasa, berdiri di hadapan saya, sedikit menundukkan kepalanya dengan rasa hormat yang tak salah lagi. Di belakangnya ada Direktur Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Hukum, dan 2 anggota dewan lainnya. Semuanya menatap saya. Saya bisa mendengar napas Sandra yang terengah-engah di samping saya. Sedangkan Bima, wajahnya benar-benar pucat, seolah semua darah telah tersedot habis. Saya menatap suami saya untuk terakhir kalinya pagi itu, lalu berbicara dengan suara yang jelas, tidak keras, tetapi cukup bergema untuk didengar setiap orang di sana. Nama saya Kirana Putri. Mulai hari ini, saya secara resmi menjabat sebagai Chief Executive Officer Nusantara Digital Perkasa. Saya berhenti sejenak, mata saya menyapu ke arah Sandra, yang kini gemetar tak terkendali. Dan hal pertama yang ingin saya lakukan adalah menyelidiki siapa yang memberi Anda wewenang untuk berdiri di depan kantor eksekutif, menunjuk saya, dan mempermalukan saya. Saya berjalan ke ruang rapat eksekutif, diikuti oleh tatapan terkejut dari seluruh lantai yang masih belum pulih dari apa yang baru saja mereka saksikan. Pintu kaca tertutup pelan di belakang saya, tetapi saya tahu di sisi lain, segalanya sudah mulai berubah. Jabatan baru bukan hanya sebuah posisi. Itu adalah garis pemisah. Di satu sisi adalah masa lalu saya sebagai istri Bima. Di sisi lain adalah masa kini saya sebagai CEO Nusantara Digital Perkasa. Ketua Hartono menarikkan kursi untuk saya. Silakan, Bu Kirana. Saya mengangguk dan duduk di ujung meja panjang. 24 orang di ruangan itu, dari anggota dewan hingga kepala divisi strategi, keuangan, dan hukum, semua menatap saya dengan tatapan menyelidik. Beberapa mencoba menyembunyikan skeptisisme mereka. Saya mengerti. Seorang wanita berusia awal 30-an tiba-tiba mengambil alih kemudi raksasa teknologi yang telah lama didominasi oleh para pemimpin pria parubaya bukanlah sesuatu yang mudah diterima semua orang.
Tapi saya di sini bukan untuk meminta penerimaan mereka. Saya di sini untuk bekerja. Saya akan langsung ke intinya, kata saya, mengabaikan perkenalan panjang dan basa-basi. Saya menatap langsung Direktur Sumber Daya Manusia, Bapak Davis. Baik, Bu. Skors Asisten Eksekutif Sandra Wijaya dari Kantor Wakil Direktur Strategi. Berlaku segera. Seseorang di ruangan itu bergeser di kursinya. Yang lain mengerutkan kening. Beberapa saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang keberatan. Saya melanjutkan. Alasannya, menghina eksekutif senior di area kerja penting, melanggar kode etik internal, dan menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan wewenang dengan secara sepihak mencegah anggota tim eksekutif mengakses zona manajemen. Direktur SDM mengangguk. Akan segera kami proses. Saya beralih ke kepala bagian hukum. Siapkan audit penuh semua protokol akses ke kantor eksekutif selama 3 tahun terakhir. Saya ingin tahu berapa kali karyawan tingkat sekretaris dapat memblokir orang luar tanpa memverifikasi identitas mereka. Dia berhenti sejenak. Maksud Anda audit penuh, Bu Kirana? Ya, audit penuh. Suasana di ruangan mulai berubah. Mereka mengerti. Saya tidak hanya berurusan dengan satu individu. Saya sedang berurusan dengan masalah sistemik. Ketua Hartono menatap saya sejenak, lalu memberikan senyum tipis yang menyiratkan persetujuan. Bagus. Hanya satu kata, tetapi itu cukup bagi semua orang untuk mengerti bahwa saya mendapat dukungan. Saya membuka map di depan saya. Poin kedua. Saya berhenti selama beberapa detik, divisi strategi. Beberapa tatapan langsung menegang. Itu adalah divisi yang dipimpin Bima. Saya telah meninjau laporan konsolidasi selama 3 tahun terakhir. 3 proyek besar telah melampaui anggaran sebesar 18 hingga 32%, termasuk proyek Phoenix Smart City. Direktur Keuangan berdeham. Ada faktor eksternal yang objektif pada proyek itu. Saya menatapnya. Objektif atau subjektif, akan saya tentukan setelah audit internal selesai. Tapi untuk saat ini, saya ingin tahu siapa yang memikul tanggung jawab utama. Tidak ada yang menjawab. Saya yang menjawab untuk mereka. Wakil Direktur Strategi. Udara di ruangan menjadi berat. Saya tahu pernyataan itu akan sampai ke telinga Bima dengan sangat cepat, dan saya memang menginginkannya. Rapat berakhir setelah lebih dari 1 jam. Ketika saya berjalan keluar, koridor lantai 16 tidak lagi ramai. Karyawan berjalan lebih pelan, percakapan mereka lebih tenang, dan cara mereka menatap saya benar-benar berbeda. Bukan lagi rasa penasaran atau keinginan untuk drama, tetapi kehati-hatian. Itulah tanda pertama kekuasaan. Saya berjalan menuju kantor CEO yang telah disiapkan untuk saya. Begitu pintu terbuka, saya melihat Bima berdiri di dalam. Dia berbalik, matanya merah, bukan karena menangis, tetapi karena kurang tidur. Tadi itu maksudnya apa? Tanyanya. Saya meletakkan tas saya di atas meja. Bagian mana yang kamu maksud? Kamu men-skors Sandra. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Saya menatapnya. Aku tahu. Dia melangkah lebih dekat. Kamu tahu bagaimana ini memengaruhiku? Saya tertawa sangat pelan. Kita sedang bicara soal pekerjaan atau kehidupan pribadi? Dia terdiam beberapa detik. Keduanya. Saya menarik kursi dan duduk. Kalau begitu akan kujawab untuk keduanya. Saya menatap lurus ke arahnya. Di tempat kerja, dia melanggar kebijakan perusahaan. Secara pribadi, dia menghinaku. Bima mengepalkan tangannya. Tapi kamu tidak perlu membesar-besarkannya. Tidak perlu, ulang saya. Atau tidak seharusnya? Dia tidak menjawab. Saya berdiri. Bima, pagi ini dia menyebutku perusak rumah tangga orang. Dia membuang muka. Aku sudah menyuruhnya berhenti. Menyuruhnya. Saya menatapnya. Kamu pikir menyuruhnya saja sudah cukup? Dia menghela napas berat. Kamu bisa menanganinya dengan lebih tenang. Saya terdiam beberapa detik, lalu bertanya dengan sangat perlahan. Kamu di pihak siapa? Dia terkejut. Pertanyaan macam apa itu? Ini pertanyaan yang sangat jelas. Saya menatap lurus ke matanya. Kamu di pihak istrimu,
Atau asistenmu? Udara di ruangan menjadi kental. Dia tidak langsung menjawab. Keheningan itu membuat hati saya sedikit lebih dingin. Aku tidak di pihak siapa-siapa, katanya. Aku hanya tidak ingin masalah menjadi tidak terkendali. Saya mengangguk. Kalau begitu, biar ku beritahu, kata saya, berjalan mendekatinya. Masalah sudah tidak terkendali sejak lama. Dia menatap saya. Saya membuka tablet di meja saya dan menggesernya ke arahnya. Lihat sendiri. Dia menunduk, matanya perlahan melebar. Ini akun email internal, kata saya. Dikirim dari komputer di kantor asistenmu. Dia menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Itu adalah draft proposal untuk proyek Phoenix Smart City, lanjut saya. Dikirim ke Dinamika Jaya 1 hari sebelum penutupan tender. Dia menatap saya, matanya penuh kepanikan. Tidak. Ya, kata saya lembut. Dia mundur selangkah. Itu tidak mungkin, Sandra. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya membuka foto lain. Di dalamnya, Sandra sedang makan malam dengan direktur proyek dari Dinamika Jaya. Bima berdiri membeku. Apa kamu masih berpikir ini hanya salah paham? Tanya saya. Dia tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia merosot ke kursi, menutupi wajahnya dengan tangan. Kenapa? Suaranya tercekat. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Saya menatapnya. Karena NDP adalah anak perusahaan dari Cakra Investama Group. Dia mengangkat kepala. Cakra? Itu kan perusahaan ayahmu. Dia tertegun. Selama sebulan terakhir, kata saya menjadi bagian dari tim audit internal. Dia menatap saya seolah saya orang asing. Kamu memata-mataiku. Saya menggelengkan kepala. Saya menyelidiki perusahaan. Saya berhenti sejenak, lalu menambahkan. Tapi dalam prosesnya, saya menemukan bahwa kamu sedang dimanfaatkan oleh orang yang paling kamu percayai. Dia memejamkan mata untuk waktu yang lama, tidak berkata apa-apa. Akhirnya, dia bertanya, jadi, kehadiranmu di sini hari ini, apakah untuk mengujiku? Saya menatapnya. Bukan, jawab saya. Itu untuk menyelamatkanmu. Dia membuka matanya dan menatap saya. Saya berbicara perlahan, tapi jika kamu tidak mau diselamatkan, aku tidak akan memaksamu. Di luar kantor, saya mendengar langkah kaki berhenti. Saya tahu berita skorsing Sandra telah menyebar ke seluruh lantai, dan ini baru permulaan. Saya berdiri di dekat dinding kaca kantor CEO untuk waktu yang lama setelah Bima pergi. Pintu yang baru saja dia tutup di belakangnya masih sedikit bergetar. Saya melihat pantulan diri saya di kaca transparan. Wajah saya setenang biasanya, tetapi hati saya terasa seperti ada batu berat yang diletakkan di atasnya. Dalam beberapa pertempuran, semakin dalam Anda melangkah, semakin tidak ada jalan untuk kembali. Saya tahu saya telah melewati batas itu pagi ini. Saat saya mengumumkan identitas saya ke seluruh lantai 16, saya kembali ke meja, membuka laptop, dan masuk ke sistem manajemen internal tingkat tinggi, yang sekarang secara resmi berada di bawah kendali langsung saya. Daftar panjang muncul di layar, proyek-proyek kunci NDP selama 3 tahun terakhir, pengeluaran tidak wajar, perubahan pemasok, penyesuaian dokumen tender. Saya telah melihat semua ini berkali-kali selama investigasi rahasia sebulan saya. Tapi hari ini, saya harus melihatnya dengan pola pikir yang berbeda. Bukan lagi sebagai pengamat, tetapi sebagai penanggung jawab. Ada ketukan pelan di pintu. CEO, boleh saya masuk? Itu adalah Pak Davis, Direktur SDM. Silakan masuk. Dia masuk dengan cepat tetapi menjaga jarak profesional. Tatapannya berbeda dari pagi ini. Tadi menyelidik. Sekarang penuh hormat. Proses skorsing Sandra Wijaya telah selesai. Dia telah menyerahkan kartu aksesnya dan meninggalkan gedung. Bagus. Namun, dia ragu-ragu, ada hal lain. Apa itu? Dia meminta untuk bertemu Anda untuk terakhir kalinya. Saya mengangkat kepala. Dia bilang ada sesuatu yang sangat penting. Saya terdiam beberapa detik. Seseorang yang baru saja diskors secara langsung masih ingin bertemu saya. Itu tidak mungkin untuk permintaan maaf atau penjelasan. Pasti ada sesuatu yang lebih besar.
Biarkan dia masuk. 5 menit kemudian, Sandra masuk ke kantor saya. Dia tidak lagi mengenakan setelan rapi dari pagi tadi, juga tidak dengan riasan tajam. Rambutnya sedikit acak-acakan. Matanya merah, tetapi dia masih mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Dia berhenti 3 langkah dari meja saya. Saya kesini bukan untuk minta maaf. Itulah hal pertama yang dia katakan. Saya tidak kaget. Saya tidak butuh permintaan maaf Anda. Dia mengepalkan tangannya. Tapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Lanjutkan. Dia menatap lurus ke mata saya. Anda pikir Anda menghukum saya karena saya menghina Anda. Bukankah begitu? Saya hanya mengatakan apa yang sudah dipikirkan semua orang di perusahaan ini. Saya tidak menanggapi. Dia tertawa getir. Apakah Anda benar-benar berpikir orang tidak tahu Anda istri Bima? Saya menatapnya. Terus bicara. Seluruh lantai ini tahu, lanjutnya, membenarkan apa yang saya duga. Tapi tidak ada yang memberitahu Anda karena di mata mereka, Anda tidak pantas berada di dunia ini. Saya tetap diam. Dia mengambil langkah lain. Anda tahu kenapa? Karena Bima tidak pernah secara terbuka mengakui Anda. Kalimat itu seperti jarum dingin kecil. Saya tidak mengatakan ini untuk menghina Anda, lanjutnya. Tapi agar Anda mengerti masalahnya bukan saya. Lalu di mana? Di dia. Saya menatapnya. Apa yang ingin kamu katakan? Dia mengambil napas dalam-dalam. Anda pikir saya yang membocorkan dokumen proyek? Saya tidak menjawab. Anda sudah menyelidiki saya selama sebulan, kan? Saya masih diam. Tapi Anda menyelidiki orang yang salah. Udara di ruangan tiba-tiba menjadi berat. Saya tidak mengirim file itu ke Dinamika Jaya, katanya dengan jelas. Saya hanya tahu itu terjadi. Saya menatap lurus ke matanya. Lalu siapa? Dia menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Saya tidak percaya. Dia melihat keluar dinding kaca di belakang saya. Jika saya katakan orang itu sangat dekat dengan Bima, apakah Anda akan percaya? Jantung saya berdebar kencang. Lebih spesifik. Bukan saya. Dia menekankan setiap kata. Dan itu bukan seseorang dari luar kantornya. Saya langsung mengerti implikasinya, tetapi saya tidak mau mempercayainya. Maksudmu seseorang di kantor wakil direktur? Dia tidak menjawab, hanya menatap saya. Tatapan itu sudah cukup menjadi konfirmasi. Di kantor wakil direktur, hanya 3 orang yang memiliki akses ke dokumen asli, Bima, Sandra, dan manajer proyek senior. Sebuah nama langsung muncul di kepala saya. Aditya Nugraha, seseorang yang tidak pernah ingin saya curigai. Saya menatap Sandra. Kamu punya bukti? Dia menggelengkan kepala. Tidak. Lalu kenapa saya harus percaya padamu? Karena saya tidak butuh Anda untuk percaya pada saya, katanya. Saya hanya butuh Anda tahu bahwa Anda mencari ke arah yang salah. Saya terdiam untuk waktu yang lama. Dia berbalik dan mengambil 2 langkah menuju pintu, lalu berhenti. Dulu saya pikir saya sangat mengerti Bima, katanya pelan. Tapi ternyata orang yang paling mengerti dia adalah Anda. Setelah itu, dia langsung berjalan keluar, pintu tertutup, dan kantor saya kembali hening, seolah tidak ada yang pernah masuk. Saya berdiri dan berjalan ke dinding kaca, melihat ke bawah ke arus mobil di jalanan. Investigasi sebulan, pengungkapan pagi ini, percakapan barusan. Semuanya mendorong saya ke arah kemungkinan yang tidak ingin saya pertimbangkan. Jika orang yang mengirim file itu bukan Sandra, maka hanya ada 1 orang lain, Aditya Nugraha. Tapi sayalah yang merekomendasikan Aditya kepada Bima 3 tahun lalu. Sayalah yang memasukkannya ke NDP. Jika itu benar-benar dia, maka kesalahan terbesar dalam cerita ini bukanlah milik Bima. Itu milik saya. Pintu diketuk lagi. CEO. Kali ini adalah Direktur Keuangan. Ada apa? Manajer proyek senior, Aditya Nugraha, ingin bertemu Anda. Saya berdiri diam selama beberapa detik, lalu berkata, suruh dia masuk. Pintu terbuka dan Aditya masuk ke ruangan. Tatapannya sangat tenang, tetapi justru ketenangan itulah yang membuat punggung saya merinding. Aditya memasuki kantor saya perlahan, tetapi setiap langkahnya mantap,
Tidak dengan kegelisahan seorang karyawan yang dipanggil oleh CEO, juga tidak dengan ketakutan seseorang yang dicurigai. Tatapannya begitu tenang, membuat saya gelisah. Ketenangan yang berlebihan selalu menjadi tanda seseorang yang siap untuk sesuatu. Dia berhenti tepat 2 langkah dari meja saya. Ibu CEO Kirana. Saya pikir Anda biasa memanggil saya Kirana. Dia tersenyum tipis. Di sini, saya harus memanggil Anda dengan jabatan yang pantas. Saya menatap lurus ke matanya. Apa yang ingin Anda bicarakan? Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah flash disk hitam kecil dari saku jasnya dan meletakkannya di meja saya. Saya rasa Anda harus melihat ini dulu. Saya melihat flash disk itu. Apa ini? Salinan data dari proyek Phoenix Smart City. Jantung saya sedikit menegang. Dari mana Anda mendapatkannya? Dari komputer saya. Saya mengangkat kepala menatapnya. Maksud Anda? Sayalah yang menyalinnya. Pernyataan itu membuat udara di ruangan membeku. Saya tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya. Pria yang saya bawa sendiri ke NDP 3 tahun lalu. Pria yang pernah saya yakini sebagai rekan paling terpercaya Bima. Pria yang saya pikir telah membantu Bima menjaga keutuhan tim strategi selama ini. Kenapa? Tanya saya. Dia menghela napas pelan. Apakah Anda tidak akan bertanya apakah saya yang mengirim datanya? Saya bertanya sekarang. Dia menggelengkan kepala. Saya menyalinnya. Tapi saya tidak mengirimnya. Dan Anda berharap saya percaya. Dia menjawab langsung. Saya hanya berpikir Anda harus tahu yang sebenarnya. Saya duduk dalam diam. Lalu siapa yang mengirimnya? Dia menatap saya. Bima. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang langsung menusuk dada saya. Saya melompat dari kursi. Ulangi lagi. Orang yang mengirim data final ke Dinamika Jaya adalah Bima. Tidak mungkin. Kata itu keluar dari bibir saya sebelum saya bisa berpikir. Dia tidak bereaksi. Hanya menatap saya untuk waktu yang lama. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Kamu punya bukti? Dia mendorong flash disk itu ke arah saya. Ya. Saya mencolokkan flash disk itu ke komputer saya. Sebuah folder tunggal muncul di layar bernama log, akses. Daftar waktu akses muncul secara kronologis. Akun terakhir yang mengakses draft proyek adalah milik Bima. Waktu akses. Tepat 1 jam sebelum data dikirim. Tangan saya terasa dingin. Tidak, kata saya dengan suara berbisik, ini tidak mungkin. Aditya tidak berkata apa-apa. Saya tahu Anda tidak mau percaya, lanjutnya, tapi itulah kebenarannya. Saya menatap layar. 3 tahun lalu, pada hari saya memperkenalkan Aditya ke NDP, Bima pernah berkata, aku ingin membangun timku sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Dia telah mengatakan itu. Jadi mengapa dia melakukan ini? Saya kembali menoleh ke Aditya. Kenapa kamu menyalin datanya? Dia terdiam beberapa detik. Saya curiga seseorang membocorkan data internal. Kapan kamu mulai curiga? Setahun yang lalu. Setahun? Saya menatapnya. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kepada siapa? Kepada Anda? Saya terkejut. Tidak, saya mengirim email kepada Anda, katanya. Tapi Anda tidak pernah membalas. Saya teringat saat itu. Setahun yang lalu, sebuah email yang sangat panjang. Saya hanya membacanya sekilas. Saya pikir itu hanya laporan teknis. Saya telah mengabaikannya. Punggung saya merinding. Saya pikir Anda sudah tahu, lanjutnya. Saya pikir Anda sedang memantau situasinya. Saya mengepalkan tangan. Saya tidak tahu. Dia mengangguk. Begitu. Tapi dia tidak mengerti. Jika saya tahu setahun yang lalu, mungkin ceritanya akan berbeda. Kenapa kamu tidak memberitahu Bima secara langsung? Dia tertawa kecil tanpa humor. Saya sudah coba. Dia tidak percaya pada saya. Saya menatapnya. Dia bilang saya paranoid. Itu terdengar persis seperti cara Bima berbicara tentang Sandra pagi ini. Perasaan yang akrab namun menakutkan menyelimuti saya. Lalu kenapa kamu tetap tinggal? Tanya saya. Dia menatap saya. Karena Anda. Saya membeku.
Maksudmu, 3 tahun lalu, Anda mengatakan sesuatu kepada saya, katanya perlahan. Anda bilang NDP adalah tempat yang layak dilindungi. Saya ingat mengatakan itu pada hari saya membawanya bertemu Bima, hari di mana saya percaya NDP akan menjadi masa depan suami saya. Saya tinggal karena itu, lanjutnya. Saya ingin melindungi perusahaan ini. Saya menatapnya untuk waktu yang lama. Seorang pria yang saya anggap sebagai bawahan. Seorang pria yang saya anggap hanya sebagai rekan Bima. Ternyata selama setahun terakhir, dialah satu-satunya yang mencoba menjaga rahasia ini agar tidak meledak. Kenapa kamu baru memberitahuku hari ini? Dia menatap saya. Karena hari ini Anda menjadi CEO. Saya mengerti. Dia tidak mempercayai Bima. Dia sedang menunggu saya. Saya butuh Anda untuk memutuskan, katanya. Apakah Anda ingin melindungi Bima, atau Anda ingin melindungi NDP? Pertanyaan itu membuat hati saya tercekat. Saya tidak langsung menjawab karena saya tahu mulai saat ini, setiap pilihan yang saya buat bukan lagi pilihan seorang istri, tetapi pilihan seorang pemimpin. Saya duduk sendirian di kantor selama hampir 15 menit setelah Aditya pergi. Flash disk itu masih terpasang di laptop saya. Entry log akses terakhir masih ada di sana, dingin dan memberatkan seperti putusan yang menunggu untuk dibacakan. Akun Bima, stempel waktu, tepat 1 jam sebelum file dikirim. Jika saya hanya melihat data itu, semuanya terlalu jelas. Begitu jelas hingga membuat saya takut untuk percaya. Saya memejamkan mata selama beberapa detik, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menahan diri dari membuat keputusan berdasarkan emosi. 3 tahun di dunia investasi telah mengajari saya satu aturan sederhana, ketika sebuah bukti terlihat terlalu jelas, periksa siapa yang ingin Anda melihatnya. Telepon internal berdering. Kirana, Dewan Direksi meminta rapat darurat. Itu suara Bapak Hartono. Saya segera ke sana. Saya menutup telepon, mencabut flash disk dari laptop, memasukkannya ke saku jas, dan berdiri. Ruang rapat lantai 18 lebih terang dari biasanya, dan udaranya lebih berat. Semua anggota dewan hadir, tidak ada yang absen. Bahkan Bapak Peterson, yang berusia lebih dari 70 tahun dan hampir tidak pernah menghadiri rapat mendadak, sudah duduk di kursinya yang biasa di sebelah kiri ketua. Saat saya masuk, semua mata tertuju pada saya. Bapak Hartono berbicara lebih dulu. Silakan duduk, Kirana. Saya duduk. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan sopan, tidak ada penyebutan insiden pagi ini. Itu memberitahu saya rapat ini bukan untuk laporan rutin. Bapak Hartono meletakkan sebuah map di depan saya. Lihat ini. Saya membukanya. Halaman pertama adalah ringkasan transaksi keuangan yang tidak wajar di NDP selama 6 bulan terakhir. Transfernya kecil-kecil, tidak cukup besar untuk menimbulkan kecurigaan jika dilihat satu persatu, tetapi jika dijumlahkan, totalnya adalah angka yang akan membuat CEO manapun merinding. 550 miliar rupiah, saya membaca perlahan. Bapak Hartono mengangguk. Benar. Kemana uang ini pergi? Melalui 7 perusahaan perantara. Saya membalik ke halaman berikutnya. Daftar perusahaan muncul. Tidak ada yang familiar. Tidak ada yang merupakan pemasok strategis. Akun siapa yang memberikan persetujuan akhir? Tanya saya. Ruangan itu hening. Bapak Hartono menatap saya. Wakil Direktur Strategi. Jantung saya berdebar kencang. Bima. Bukan sekali, bukan satu transaksi, tetapi berkali-kali. Kenapa ini baru ketahuan sekarang? Tanya saya. Direktur Keuangan menjawab, jumlahnya dipecah. Bagaimana? Setiap transfer di bawah 15 miliar rupiah. Saya mengerti. 15 miliar adalah batas untuk tinjauan khusus dalam proses internal. Di bawah jumlah itu, seorang wakil direktur memiliki wewenang untuk menandatangani tanpa melapor langsung ke dewan. Seseorang tahu prosedur NDP dengan sangat baik. Kapan transfer ini dimulai? 8 bulan yang lalu. 8 bulan. Ini bukan kesalahan atau kelalaian. Ini adalah serangkaian tindakan yang diperhitungkan. Apakah ada bukti uang itu berakhir di rekening pribadi? Tanya saya. Direktur Keuangan menggelengkan kepala. Belum. Saya melihat angka-angka itu lagi.
550 miliar bukan angka kecil, tetapi juga tidak cukup besar untuk menjadi korupsi sistemik. Jadi apa tujuannya? Saya ingin melihat daftar orang yang mengajukan pengeluaran ini, kata saya. Map lain didorong ke depan saya. Di halaman pertama, nama pengusul, Aditya Nugraha. Saya membeku. Tidak ada seorang pun di ruang rapat yang bersuara. Saya membalik ke halaman berikutnya. Pengusul, Aditya Nugraha. Halaman ketiga. Masih Aditya Nugraha. Saya menatap semua orang. Apakah Anda mau mengatakan bahwa semua transfer ini diusulkan oleh Aditya Nugraha? Bapak Hartono mengangguk, ya. Dan pemberi persetujuan akhir adalah Bima. Saya bersandar di kursi, sensasi dingin menjalari tulang punggung saya. Baru 1 jam yang lalu, Aditya memberi saya flash disk, mengklaim Bima yang mengirim data. Sekarang, dokumen keuangan menunjuk Aditya sebagai orang yang mengusulkan pengeluaran tidak wajar. 2 orang, 2 jalur kecurigaan, 2 set data, keduanya masuk akal, keduanya berbahaya. Saya perlu bertemu Aditya Nugraha. Sekarang, kata saya. Bapak Hartono mengangguk. Kami sudah memanggilnya. Pintu ruang rapat terbuka pada saat itu juga. Aditya masuk. Dia melihat sekeliling ruangan, tidak ada kejutan, tidak ada kegelisahan, hanya tenang, persis seperti ketika dia berdiri di depan meja saya. Ibu CEO Kirana, katanya. Saya menatapnya. Apakah Anda tahu mengapa Anda dipanggil? Saya bisa menebak. Bagus. Saya mendorong map itu ke arahnya. Jelaskan ini. Dia membukanya dan melihat setiap halaman, tidak terburu-buru, tidak gemetar, tidak mengangkat kepala. Setelah dia selesai dengan halaman terakhir, dia menutupnya. Proposal-proposal ini memang dibuat oleh saya. Ruangan hening. Kenapa? Tanya saya. Dia menatap lurus ke mata saya. Karena saya diperintahkan. Diperintahkan oleh siapa? Dia menjawab seketika. Bima. Udara di ruangan seakan membeku. Saya menatapnya. 1 jam yang lalu, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda curiga dia mengirim data. Benar. Sekarang Anda mengatakan Anda mengikuti instruksinya. Benar. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Saya berdiri. Permainan apa yang sedang kamu mainkan? Suara saya tidak keras, tetapi semua orang di ruangan itu mendengarnya dengan jelas. Aditya menatap saya, matanya untuk pertama kalinya kehilangan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dia berbicara dengan sangat perlahan. Saya sedang berusaha membuat Anda tetap hidup. Kalimat itu membuat seluruh dewan direksi membeku. Dan saya bersama mereka. Ruang rapat begitu sunyi, saya bisa mendengar dengungan pendingin udara. Kata-kata Aditya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu menoleh ke arah saya. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang menyela. Tidak ada yang bertanya lagi karena semua orang mengerti bahwa pernyataan seperti itu tidak bisa dibuat tanpa alasan yang sangat serius di baliknya. Saya menatap langsung ke arah Aditya. Apa yang baru saja kamu katakan? Saya bilang, saya sedang berusaha membuat Anda tetap hidup, ulangnya. Suaranya masih tenang, tetapi kali ini matanya tidak lagi memiliki ekspresi netral itu. Ada sesuatu yang sangat nyata dan sangat berbahaya di dalamnya. Saya butuh penjelasan. Dia mengangguk. Sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya sesuatu. Silakan. Selama sebulan terakhir, saat Anda menyelidiki NDP secara internal, apakah Anda pernah memperhatikan ada yang mengikuti Anda? Pertanyaan itu membuat saya berhenti sejenak. Saya tidak langsung menjawab. Sebuah bayangan melintas di benak saya. Sebuah sedan abu-abu yang terparkir di dekat rumah saya selama 3 hari berturut-turut. Seorang pria bertopi baseball berdiri di lobi apartemen saya larut malam minggu lalu. Dan sebuah telepon aneh yang langsung terputus saat saya menjawabnya. Saya pikir itu semua hanya kebetulan. Saya punya firasat, kata saya, tapi tidak ada bukti. Aditya mengangguk. Itu bukan firasat, katanya. Mereka benar-benar mengikuti Anda. Seseorang di ruangan itu menarik napas tajam. Bapak Hartono mengerutkan kening. Siapa mereka? Aditya menoleh padanya. Orang-orang di balik transfer uang ini.
Saya mengepalkan tangan. Lebih spesifik, dia membuka laptop yang dibawanya dan meletakkannya di atas meja. Diagram aliran uang muncul di layar. Panah-panah menghubungkan dari NDP ke 7 perusahaan perantara. Kemudian dari ke-7 perusahaan itu, uang dialirkan ke 3 perusahaan lagi. Akhirnya berhenti di satu nama, Gria Investasi Apex. Saya menatap layar, bukan karena saya tidak tahu perusahaan itu, tetapi karena saya tahu betul, itu adalah perusahaan paman saya. Paman Gunawan. Tidak ada orang lain di ruangan ini yang tahu itu, hanya saya. Kenapa uang NDP mengalir ke Apex? Tanya Bapak Hartono. Aditya menjawab, karena Apex secara diam-diam mengakuisisi saham NDP. Suasana di ruangan berubah seketika. Direktur keuangan duduk tegak. Itu tidak mungkin. Aditya memutar layar ke arahnya. Ini adalah data transaksi saham selama 6 bulan terakhir. Direktur keuangan melihatnya dan terdiam. Saya tahu dia melihat apa yang baru saja saya lihat. Serangkaian akun perantara yang membeli saham NDP sedikit demi sedikit. Tidak dengan cara yang mencolok, tetapi cukup stabil untuk meningkatkan kepemilikan mereka. Apa tujuan mereka? Tanya saya. Aditya menatap saya. Pengambil alihan. Hanya satu kata, tetapi itu cukup bagi semua orang di ruangan itu untuk mengerti betapa seriusnya situasi ini. Jika Apex menguasai cukup banyak saham, mereka bisa mengubah dewan direksi. Mereka bisa mengganti CEO. Mereka bisa mengendalikan seluruh NDP. Kenapa sekarang? Tanya saya. Aditya menatap saya untuk waktu yang lama. Karena Anda baru saja kembali. Jantung saya berdebar kencang. Maksudmu? Sebelum Anda kembali ke NDP, mereka tidak perlu terburu-buru, katanya. Tapi ketika Anda kembali, mereka harus mempercepat rencana mereka karena Anda satu-satunya yang bisa menghentikan mereka. Bayangan Paman Gunawan muncul di benak saya. Pria yang selalu tersenyum ramah di pertemuan keluarga. Pria yang dulu menggendong saya saat saya kecil. Pria yang pernah berkata, jika kamu butuh bantuan soal pekerjaan, telepon saja Paman. Tidak mungkin. Tapi data di layar tidak berbohong. Bagaimana Bima terlibat dalam hal ini? Tanya saya. Aditya terdiam beberapa detik, lalu berkata, karena dia tidak tahu. Seluruh ruangan membeku. Apa katamu? Tanya saya. Bima tidak tahu dia sedang dimanfaatkan. Tapi tanda tangan persetujuan itu miliknya. Saya tahu. Lalu bagaimana kamu menjelaskannya? Dia mudah percaya pada orang, kata Aditya sangat perlahan. Saya tahu siapa yang dia maksud, Sandra. Dia menggelengkan kepala, bukan hanya dia. Siapa lagi? Dia menatap saya. Orang yang tidak akan pernah Anda curigai. Punggung saya merinding. Saya. Dia menggelengkan kepala lagi. Bukan. Anda tidak akan bisa menebaknya. Dia mengambil napas dalam-dalam. Paman Gunawan. Hah. Kalimat itu membuat saya melompat berdiri. Saya tidak percaya. Suara saya menggema di ruangan, bukan karena marah, tetapi karena penolakan naluriah. Tidak ada yang mau percaya keluarga mereka sendiri berada di balik pengambilalihan perusahaan mereka. Saya tahu Anda akan mengatakan itu, kata Aditya. Tapi saya punya bukti. Dia membuka folder lain. Sebuah rekaman suara muncul. Dia menekan tombol putar. Sebuah suara memenuhi ruangan. Suara Sandra. Jangan khawatir, Bima tidak curiga sama sekali. Suara pria lain menjawab, pastikan saja Kirana tidak terlibat, dan kita akan baik-baik saja. Saya langsung mengenali suara itu. Itu suara Paman Gunawan, tidak salah lagi. Saya berdiri di sana tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, saya akhirnya mengerti mengapa Aditya berkata dia sedang berusaha membuat saya tetap hidup. Karena jika saya melanjutkan investigasi tanpa tahu siapa di baliknya, saya akan menjadi target berikutnya. Saya tidak ingat bagaimana saya meninggalkan ruang rapat lantai 18. Saya hanya ingat ketika saya melangkah ke lift, tangan saya masih sangat dingin sehingga saya harus mencengkeram ujung blazer saya agar tidak gemetar. Rekaman suara itu masih bergema di kepala saya. Suara Paman Gunawan. Tidak salah lagi, tidak bisa disangkal, tidak mungkin salah tafsir. Seorang pria yang saya panggil Paman sejak kecil.
Seorang pria yang selalu dipercaya ayah saya. Seorang pria yang duduk di meja makan kami setiap hari raya. Adalah orang di balik akuisisi saham NDP. Dan yang lebih penting, dialah yang berkata, pastikan saja Kirana tidak terlibat. Menjauhkan saya dari keterlibatan. Apa artinya itu? Artinya mereka tahu saya akan terlibat. Artinya mereka tahu saya bisa merusak rencana mereka. Artinya bahkan sebelum saya muncul di NDP, mereka sudah menyiapkan cara untuk menangani saya. Saya kembali ke kantor saat senja mulai turun di atas kota. Lantai 16 hampir kosong. Lampu kuning lembut di koridor memantulkan garis-garis panjang di dinding kaca. Saya duduk, membuka laptop, dan melihat semua data sekali lagi, bukan untuk memeriksa ulang, tetapi untuk memaksa diri saya percaya bahwa apa yang baru saja terjadi adalah nyata. Saat itu, telepon saya berdering. Nomor pribadi. Saya menatap layar selama beberapa detik sebelum menjawab. Halo. Ada keheningan 2 detik di ujung sana. Kemudian, suara yang begitu familiar hingga saya tahu siapa itu tanpa melihat nomornya. Kirana. Saya tidak mengatakan apa-apa. Suara Paman Gunawan sama seperti biasanya, dalam dan tenang, seolah kami hanya berbicara tentang makan malam keluarga minggu lalu. Sudah lama kamu tidak mampir makan malam. Saya menggenggam telepon lebih erat. Ada perlu apa, Paman? Iya, jawabnya singkat. Paman mau bertemu denganmu. Karena Paman rasa kamu sudah belajar cukup banyak hari ini. Saya terdiam. Dia tahu. Dia tahu bahwa saya tahu. Itu berarti jaringannya di dalam NDP jauh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Saya di kantor. Bagus, katanya. Paman di lobi. Jantung saya berdebar kencang. Dia ada di lobi. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang juga. Naik saja, kata saya. 10 menit kemudian, pintu kantor saya terbuka. Paman Gunawan masuk. Dia mengenakan kemeja putih dan jaket abu-abu seperti biasa, langkahnya lambat dan tenang, sama seperti setiap kali saya melihatnya di rumah. Dia tidak terlihat seperti pria yang baru saja ketahuan mencoba mengambil alih perusahaan keluarganya sendiri. Dia duduk di kursi di seberang saya tanpa menunggu dipersilakan. Kamu benar-benar sudah dewasa, katanya. CEO NDP. Saya menatapnya. Paman kesini untuk memberi selamat? Dia tersenyum tipis, bukan. Lalu Paman kesini untuk menjelaskan. Dia menggelengkan kepala. Paman kesini untuk bernegosiasi. Saya tidak terkejut. Pria seperti dia tidak akan pernah datang untuk meminta maaf. Apa yang mau dinegosiasikan? Kamu mundur dari NDP, katanya belak-belakan. Saya menatapnya tanpa berkedip. Dan Paman pikir saya akan setuju? Paman pikir kamu cukup pintar untuk mengerti risikonya. Risiko apa? Dia menatap saya untuk waktu yang lama. Kamu seharusnya tidak berada di tengah-tengah ini. Ini perusahaan saya. Bukan, katanya. Ini medan perang. Saya tertawa. Paman mencoba mengancam saya, Paman mencoba melindungimu. Kalimat itu membuat punggung saya merinding. Melindungi saya dengan mengambil alih perusahaan saya? Dengan menjauhkan saya dari hal-hal yang lebih berbahaya dari yang bisa kamu bayangkan. Saya mencondongkan tubuh ke depan. Contohnya? Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, contohnya, Bima. Namanya membuat hati saya tercekat. Apa maksud Paman? Kamu benar-benar berpikir dia tidak bersalah? Saya menatapnya tanpa menjawab. Dia melanjutkan, dia tidak sepolos yang kamu pikir. Paman punya bukti? Dia tertawa. Kamu punya bukti kalau dia tidak bersalah? Saya mengepalkan tangan. Itu adalah titik terlemah saya saat ini. Saya punya data, saya punya kecurigaan, tetapi saya tidak punya kesimpulan akhir. Saya sedang menyelidiki, kata saya. Kalau begitu sebaiknya kamu cepat menyelidikinya, katanya, sambil berdiri, sebelum terlambat. Saya menatapnya. Terlambat untuk apa? Dia berbalik. Matanya untuk pertama kalinya kehilangan topeng lembutnya. Terlambat untuk menyelamatkan nyawanya. Udara di ruangan membeku. Apa yang Paman bicarakan? Suara saya merendah. NDP bukan perusahaan kecil, katanya.
Ada orang-orang yang tidak ingin perusahaan ini ada. Orang-orang apa? Dia tidak menjawab, hanya menatap saya untuk waktu yang lama. Kamu pikir paman orang paling berbahaya dalam permainan ini? Saya diam. Bukan, katanya. Paman hanya orang yang datang lebih dulu. Pernyataan itu membuat saya menyadari sesuatu yang tidak pernah saya pertimbangkan. Mungkin Paman Gunawan bukan dalang di balik semua ini. Mungkin dia hanya bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Berapa banyak waktu yang saya punya? Tanya saya. Dia melirik arlojinya. Tidak banyak. Berapa lama? 1 minggu, katanya. Setelah 1 minggu, jika kamu masih di posisi ini, segalanya akan berbeda. Dia berbalik dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, dia berhenti sejenak. Kamu persis seperti ayahmu, katanya pelan. Keras kepala. Pintu tertutup. Saya duduk di sana untuk waktu yang lama. 1 minggu. Hanya 1 minggu. Saya tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau mencoba menakut-nakuti saya. Tapi saya tahu satu hal pasti. Jika dia berani mengatakan itu berarti ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya di balik ini daripada yang baru saja saya lihat. Telepon internal berdering lagi. CEO. Itu suara Aditya. Ada apa? Kita kehilangan kontak dengan Bima. Saya melompat dari kursi. Apa katamu? Teleponnya tidak aktif. Mobilnya tidak ada di tempat parkir, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Pada saat itu, saya mengerti bahwa kata-kata terakhir Paman Gunawan bukanlah ancaman kosong. 1 minggu saya mungkin sudah dimulai malam ini. Saya meninggalkan kantor ketika jam mendekati pukul 9 malam. Tempat parkir bawah tanah hampir kosong. Lampu kuning memancarkan bayangan panjang dan dingin di lantai beton, membuat segalanya terasa lebih dingin dan asing dari biasanya. Saya berdiri di depan mobil saya selama beberapa detik tanpa membuka pintu. Hanya satu kalimat dari Aditya yang terus terngiang di kepala saya, kita kehilangan kontak dengan Bima. Bukan hanya panggilan tak terjawab, bukan perjalanan bisnis mendadak, tetapi benar-benar tidak bisa dihubungi. Saya menelepon Bima lagi. Panggilan itu langsung masuk ke pesan suara. Saya menelepon asisten pribadinya. Ibu CEO Kirana. Pak Bima meninggalkan kantor sekitar pukul 4:30 sore. Apakah dia bilang mau kemana? Tidak, Bu. Ada orang bersamanya? Tidak ada, Bu. Saya menutup telepon. Punggung saya merinding. 4:30 sore. Itu adalah waktu yang tepat saat saya berada di rapat dewan di lantai 18. Waktu yang tepat saat Aditya mempresentasikan diagram aliran uang. Waktu yang tepat saat saya tahu Paman Gunawan berada di balik rencana akuisisi NDP. Saya membuka pintu mobil. Sebelum saya bisa duduk, ponsel saya bergetar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Tidak ada nama, tidak ada foto profil, hanya sebuah foto. Saya membukanya, itu adalah Bima. Dia sedang duduk di sebuah kedai kopi. Di depannya ada seorang pria berjas hitam, difoto dari sudut yang mengaburkan wajahnya, tapi saya langsung mengenali jam tangan di pergelangan tangan pria itu. Sebuah Patek Philippe edisi terbatas. Hanya satu orang di keluarga saya yang biasa memakai jam tangan itu. Paman Gunawan. Saya memperbesar foto. Stempel waktu menunjukkan pukul 21.17. Kurang dari 10 menit yang lalu. Jantung saya berdebar kencang. Saya segera menelepon nomor yang mengirim pesan itu. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Saya melihat foto itu lagi. Sudutnya dari balik kaca, artinya pengirimnya berada di dekat situ. Saya melihat sekeliling garasi. Tidak ada siapa-siapa. Saya kembali ke mobil, membuka laptop, dan terhubung ke sistem CCTV kota. Hanya butuh 3 menit untuk menentukan lokasi kedai kopi di foto itu. Senayan City. Saya langsung menyalakan mobil. Jakarta pada Jumat malam sama ramainya seperti biasa. Lampu depan mobil membentang menjadi pita cahaya yang panjang. Klakson berbunyi terus-menerus, tetapi saya tidak mendengar apa-apa. Pikiran saya dipenuhi oleh satu hal. Kenapa Bima bertemu dengan paman saya? Dan kenapa sekarang? 15 menit kemudian, saya berhenti di depan kedai kopi dari foto itu. Tempat itu masih buka,
Lampu kuning hangatnya tumpah ke trotoar. Saya bergegas masuk dan melihat sekeliling. Tidak ada Bima. Tidak ada Paman Gunawan. Hanya seorang barista yang sedang membersihkan meja. "Permisi," kata saya. "Ya, Bu." Sekitar 15 menit yang lalu, apakah ada dua pria duduk di meja dekat jendela? Barista itu mengangguk. "Ya, ada." "Di mana mereka sekarang?" "Mereka baru saja pergi." "Ke arah mana?" "Mobil mereka diparkir di gang belakang." Saya berbalik dan berlari ke arah belakang kedai. Gang itu gelap dan kosong, hanya menyisakan bau knalpot yang tertinggal di udara. Ponsel saya bergetar lagi. Pesan lain dari nomor tak dikenal. Hanya satu baris, "Jangan percaya apa yang kamu lihat." Saya berdiri membeku di tengah gang. Jantung saya berpacu. Siapa yang mengirimiku pesan-pesan ini? Dan bagaimana mereka tahu saya ada di sini? Saya menelepon nomor itu lagi. Tidak terdaftar. Saya kembali ke mobil dan melihat foto itu lagi. Memperbesar detail di sudut meja. Selembar kertas, kata-katanya tidak terbaca, tetapi ada logo NDP. Mereka bertukar dokumen di kedai kopi umum, tepat setelah Bima menghilang. Tepat setelah Paman Gunawan memperingatkan saya hanya punya 1 minggu. Ponsel saya bergetar lagi. Kali ini bukan pesan. Itu Aditya, CEO Kirana. Saya mendengarkan. "Kamera keamanan di gedung apartemen Anda baru saja merekam mobil Bima kembali." Saya membeku. "Kamu yakin?" "Positif." "Apakah dia keluar dari mobil?" "Maksudnya?" "Mobilnya ada di garasi, tapi dia tidak naik ke apartemen." Saya mencengkeram kemudi. "Apa artinya itu?" "Orang lain yang membawa mobilnya pulang." Gelombang dingin menyelimuti saya. "Bisakah kamu lihat siapa orang itu?" Sudut kameranya buram. Aku segera kembali. Saya menutup telepon dan menyalakan mobil. Hanya satu pertanyaan yang tersisa di benak saya. Jika orang yang membawa mobil pulang bukan Bima, lalu di mana dia? Tepat saat saya berbelok keluar dari gang, telepon saya berdering lagi. Kali ini, panggilan. Nomor pribadi. Hanya 3 orang yang tahu nomor ini, ayah saya, Bapak Hartono, dan Bima. Saya menjawab, "Halo." Ada jeda 2 detik. Lalu suara Bima. "Jangan pulang." Jantung saya tercekat. "Kamu di mana?" "Jangan tanya." "Apa kamu bersama Paman Gunawan?" Dia diam. Jawab aku. "Aku di tempat yang seharusnya tidak kamu datangi." Suaranya pelan, lelah. "Kenapa kamu menemuinya?" "Untuk menyelamatkanmu." Kalimat itu membuat saya tak bisa berkata-kata. Menyelamatkan saya dari apa? Dari siapa? Sebelum saya bisa bertanya lagi, panggilan terputus. Saya menatap layar ponsel saya. Panggilan berakhir. Sebuah pesan baru muncul segera setelahnya dari nomor tak dikenal yang sama. Isinya hanya satu kalimat, "Waktumu tinggal 3 hari." 3 hari? Bukan seminggu. Mereka telah mempersingkat waktunya. Saya tidak langsung memutar mobil dan menuju apartemen saya. Saya berhenti di tempat parkir beberapa blok dari rumah. Bukan karena saya takut, tetapi karena kata-kata terakhir Bima masih terngiang di kepala saya. "Jangan pulang." Bima bukan orang yang mudah panik, juga bukan tipe pria yang melebih-lebihkan untuk menakut-nakuti seseorang. Jika dia mengatakan itu, berarti dia telah melihat sesuatu yang benar-benar berbahaya. Saya duduk di mobil selama hampir 10 menit, mesin mati, lampu mati, menatap layar ponsel yang gelap di tangan saya. 3 hari. Bukan seminggu lagi. 3 hari. Saya membuka foto tadi dan memperbesarnya lagi. Sudutnya, pencahayaannya, posisi meja, kaca, pantulannya. Orang yang mengambil foto itu tidak lebih dari 3 meter dari Bima. Itu berarti mereka dekat dengannya, dan mereka masih mengawasi saya. Saya mengambil napas dalam-dalam dan menyalakan mobil. Saya tetap harus pulang. Bukan karena saya mau, tetapi karena jika orang yang mengirim pesan itu benar, mereka sedang menunggu saya di sana, dan saya perlu menemui mereka. Ketika mobil saya memasuki garasi apartemen, waktu sudah hampir pukul 10 malam. Udara di garasi dingin dan kosong. Lampu neon putih memancarkan cahaya yang menakutkan di atas beton, menciptakan rasa hampa yang sunyi.
Saya mematikan mesin dan duduk selama beberapa detik lagi, mengamati sekitar. Tidak ada siapa-siapa, tetapi saya masih merasa diawasi. Saya melangkah ke lift dan menekan tombol lantai 21. Saya sendirian. Dengungan motor adalah satu-satunya suara. Saya melihat pantulan diri saya di dinding cermin. Wajah saya masih tenang, tetapi mata saya tidak lagi sama seperti pagi tadi. Pintu lift terbuka. Koridor lantai 21 sunyi. Lampu sensor gerak menyala secara bertahap saat saya berjalan melewatinya. Saya berhenti di depan pintu apartemen saya. Kuncinya masih ada di tas, tetapi pintunya sudah sedikit terbuka. Saya tidak langsung masuk. Hanya berdiri di sana menatap celah itu selama beberapa detik. Ada lampu menyala di dalam. Seseorang ada di sana. Saya mendorong pintu hingga terbuka. Ruang tamu terang dan seseorang berdiri di tengah ruangan. Bukan Bima, bukan Paman Gunawan. Itu adalah Aditya Nugraha. Dia berdiri membelakangi pintu. Ketika dia mendengar saya masuk, dia berbalik perlahan. Saya tahu Anda akan kembali. Saya menutup pintu di belakang saya. Bagaimana kamu bisa masuk ke apartemenku? Bima memberiku kunci cadangan. Saya membeku. Bima tidak pernah memberitahuku itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Melindungi Anda. Saya menatapnya. Dan kamu pikir saya akan percaya? Dia tidak langsung menjawab. Hanya menatap saya untuk waktu yang lama. Anda baru saja menerima pesan, kan? Saya tidak mengatakan apa-apa. Dia melanjutkan. 3 hari. Jantung saya tercekat. Bagaimana kamu tahu? Karena orang yang mengirim pesan itu bukan musuh Anda. Lalu siapa? Dia terdiam beberapa detik. Saya. Udara di ruangan membeku. Saya menatapnya tanpa berkedip. Ulangi lagi. Pesan-pesan yang Anda terima, saya yang mengirimnya. Foto di kedai kopi, saya yang mengambilnya, karena saya butuh Anda untuk melihatnya. Saya melangkah lebih dekat. Permainan apa yang sedang kamu mainkan? Ini bukan permainan, katanya. Ini peringatan. Saya menatapnya. Apakah kamu mengikutiku? Dia menggelengkan kepala. Saya mengikuti mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang bersiap untuk bergerak melawan Anda. Saya terdiam beberapa detik, lalu bertanya, sudah berapa lama kamu mengikuti mereka? Lebih dari setahun. Saya menatapnya. Setahun. Setahun yang lalu adalah waktu yang tepat saat transfer uang yang tidak wajar itu dimulai. Untuk siapa kamu bekerja? Tanya saya. Dia menatap saya. Untuk Anda. Saya tidak pernah mempekerjakanmu. Tapi ayah Anda yang melakukannya. Saya berdiri di sana tak bisa berkata-kata. Ayah saya. Pria yang selalu berkata tidak akan pernah ikut campur dalam pekerjaan saya. Pria yang selalu memberitahu saya bahwa saya harus berdiri di atas kaki sendiri. Dialah yang berada di balik semua ini sejak awal. Jelaskan, kata saya. Dia mengambil sebuah amplop dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah kontrak perlindungan. Saya membukanya. Penanda tangan. Ayah saya. Orang yang ditugaskan. Aditya Nugraha. Tanggal ditandatangani. 1 tahun yang lalu. Kenapa ayah melakukan ini? Tanya saya. Karena dia tahu NDP tidak aman. Kenapa dia tidak memberitahuku? Karena dia tahu jika dia memberitahu Anda tidak akan mengambil posisi ini. Saya terdiam. Dia benar. Jika saya tahu sebelumnya bahwa semuanya serumit ini, saya mungkin tidak akan setuju untuk kembali ke NDP. Apakah Bima tahu tentang ini? Tanya saya. Aditya menggelengkan kepala. Tidak. Karena jika dia tahu, dia tidak akan percaya. Saya menatapnya. Apakah kamu melindungiku, atau menyembunyikan sesuatu dariku? Dia menatap lurus ke mata saya. Saya menjaga Anda tetap hidup. Kata-kata itu membuat saya merinding. Apa yang akan terjadi dalam 3 hari? Tanya saya. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan sangat perlahan, NDP akan memiliki pemilik baru. Saya mengepalkan tangan. Dan saya. Dia menatap saya. Anda akan disingkirkan dari posisi Anda. Dia tidak langsung menjawab, hanya melirik ke arah jendela sebelum berbalik.
Bisa dilakukan secara legal, katanya. Atau tidak? Saya mengerti. 3 hari bukanlah tenggat waktu untuk negosiasi. Itu adalah tenggat waktu untuk bertindak. Saya tidak langsung duduk setelah mendengar kalimat terakhir Aditya. Saya berdiri di tengah ruang tamu saya sendiri, menatapnya untuk waktu yang lama. Setahun yang lalu, ayah saya telah menandatangani kontrak perlindungan untuk saya. Setahun yang lalu, dia tahu NDP tidak aman. Setahun yang lalu, dia tahu sesuatu akan terjadi. Jadi, mengapa dia masih membiarkan saya mengambil peran ini? Kamu bilang NDP akan punya pemilik baru dalam 3 hari, kata saya. Benar. Karena mereka sudah mengumpulkan cukup banyak saham. Saya tidak percaya. Aditya tidak membantah. Dia hanya mengeluarkan ponselnya, membuka tabel data, dan menunjukkannya kepada saya. Kepemilikan saham tidak langsung melalui perusahaan perantara. Saya melihat layar. Angkanya jelas. 23%, 31%, 39%, total 49%. Mereka hanya kekurangan 1%. 1% adalah semua yang mereka butuhkan untuk mengubah seluruh dinamika kekuasaan. Bagaimana dengan saham dari Cakra Investama? Tanya saya. Jadi mereka tidak cukup. Benar, katanya. Tapi jika mereka bisa mendapatkan saham yang dipegang atas nama pribadi, dia berhenti. Saya langsung mengerti. Saham pribadi ayah saya. Saham yang belum pernah saya lihat di laporan manapun. Ayah masih memegang saham NDP, tanya saya. Aditya menatap saya. Anda benar-benar tidak tahu? Saya menggelengkan kepala. Dia mengambil amplop kedua dari sakunya. Tidak seperti yang pertama, yang ini berwarna putih dan lebih tebal. Di bagian luar, 1 baris tulisan tangan ayah saya. Untuk Kirana. Saya berdiri diam selama beberapa detik. Apa ini? Surat wasiat, kata Aditya. Jantung saya berhenti berdetak. Ayah tidak meninggal. Saya tahu, jawabnya. Ini surat wasiat darurat. Saya melihat amplop di tangan saya. Tulisan tangan yang familiar, kuat, mantap, tidak terburu-buru. Sama seperti cara dia menulis nama saya setiap kali mengirim surat saat saya belajar di luar negeri. Kenapa kamu memilikinya? Saya dipercayakan. Sudah berapa lama? Setahun. Setahun yang lalu. Lagi-lagi. Setahun yang lalu. Saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada setumpuk kertas tebal. Halaman pertama menyatakan dengan jelas. Jika Kirana Putri mengambil alih kepemimpinan eksekutif NDP dan timbul sengketa kontrol, semua saham pribadi saya di NDP akan mentransfer hak suaranya kepada Kirana untuk jangka waktu 3 tahun. Saya membacanya lagi. 3 tahun. Bukan transfer kepemilikan, tetapi transfer hak suara. Itu berarti selama 3 tahun ke depan, saya memiliki kekuatan untuk menggunakan semua saham itu untuk menentukan masa depan NDP. Berapa banyak? Tanya saya. 12%, jawab Aditya. Saya menatapnya. 12%? Saya langsung mengerti. 36% ditambah 12% adalah 48%. Jika saya bisa mendapatkan 2% lagi, saya bisa mempertahankan kendali mutlak. Ayah tahu mereka sedang mengakuisisi saham, kata saya. Benar. Dan dia mempersiapkan ini. Benar. Saya merosot ke kursi. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, saya merasa memiliki pijakan yang nyata. Bukan karena surat wasiat itu, tetapi karena saya tahu ayah saya tidak meninggalkan saya untuk bertarung sendirian. Jadi kenapa dia tidak memberitahuku? Tanya saya. Aditya menatap saya. Karena dia ingin Anda memutuskan sendiri. Memutuskan apa? Apakah akan menyelamatkan NDP? Atau menyelamatkan pernikahan Anda? Pernyataan itu membuat saya terdiam. Dia benar. Jika ayah saya memberitahu saya sebelumnya, saya tidak akan bisa mempertahankan kejernihan yang saya miliki sekarang. Saya akan memihak Bima sejak awal. Dan dengan begitu, saya mungkin akan merusak segalanya. Saya butuh 2% lagi, kata saya. Aditya mengangguk. Benar. Di mana saya bisa mendapatkannya? Dia menatap saya.
Dari Bima. Jantung saya membeku. Dia masih punya saham. Saya memejamkan mata sejenak. 5%. Jika dia mentransfer hanya 2% kepada saya, segalanya akan berubah. Dia tidak akan setuju, kata saya. Aditya terdiam beberapa detik, lalu berkata, dia sudah setuju. Saya membuka mata. Apa katamu? Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar file audio. Suara Bima terdengar sangat jelas. Jika terjadi sesuatu, transfer semua sahamku atas nama Kirana. Saya melompat dari kursi. Kapan ini? Malam ini, kata Aditya. Di kedai kopi yang Anda lihat di foto. Jantung saya berdebar kencang. Bima tidak bertemu paman saya untuk melawan saya. Dia melakukannya untuk melindungi saya. Kata-katanya tadi bergema di kepala saya. Aku menemuinya untuk menyelamatkanmu. Sekarang saya akhirnya mengerti. Dia mengatakan yang sebenarnya. Di mana dia sekarang? Tanya saya. Aditya menatap saya, matanya untuk pertama kalinya kehilangan ketenangan. Itulah masalahnya. Maksudmu? Setelah dia menandatangani surat transfer, dia berhenti sejenak. Dia menghilang. Udara di ruangan kembali dingin dan menyesakkan. Saya tidak bisa tetap duduk setelah mendengar Aditya mengatakan itu. Bima telah menandatangani surat-surat untuk mentransfer sahamnya kepada saya. Itu berarti dia tahu betapa seriusnya situasi ini. Itu berarti dia telah memilih untuk berdiri di pihak saya. Itu berarti saya telah salah mencurigainya selama ini. Tapi tepat setelah menandatanganinya, dia menghilang. Bukan hanya kehilangan kontak, tetapi menghilang pada saat yang paling kritis. Ini tidak mungkin kebetulan. Kamu orang terakhir yang melihatnya setelah dia menandatangani. Benar? Tanya saya. Aditya menggelengkan kepala. Bukan. Lalu siapa? Dia menatap saya. Sandra. Namanya membuat saya membeku. Sandra. Wanita yang telah berada di sisi Bima selama 3 tahun terakhir di setiap proyek strategis. Yang saya pikir hanyalah asisten dekat. Yang dalam rekaman dengan paman saya berkata, Bima tidak curiga sama sekali. Di mana dia? Saya tidak bisa menghubunginya. Teleponnya tidak aktif. Saya mengepalkan tangan. 2 orang tidak bisa dihubungi pada saat yang sama. Ini tidak mungkin kebetulan. Saat itu bel pintu berbunyi. 3 kali dentingan yang jelas. Tidak terburu-buru, tidak keras, tetapi tegas. Aditya dan saya saling berpandangan. Dia berdiri lebih dulu. Biar saya. Saya menggelengkan kepala. Tidak. Saya berjalan ke pintu dan membukanya. Ketika pintu terbuka, Sandra berdiri di luar. Rambutnya acak-acakan. Mantelnya berdebu. Wajahnya pucat, tetapi matanya tajam dan jernih. Kirana, katanya. Bima diculik. Suasana di apartemen membeku. Diculik, tanya saya. Oleh siapa? Dia masuk tanpa menunggu dipersilakan. Pintu tertutup di belakangnya. Orang-orang dari Apex. Saya menatapnya. Kamu yakin? Positif. Kamu melihatku bersamanya. Saya melangkah lebih dekat padanya. Ceritakan semuanya dari awal. Dia mengambil napas dalam-dalam. Setelah Bima menandatangani surat-surat untuk mentransfer saham kepadamu, dia berhenti sejenak. Kami meninggalkan kafe lewat belakang karena dia tahu kami diikuti. Saya melirik Aditya. Dia tidak terkejut, yang berarti dia juga sudah menduganya. Lalu, tanya saya, kami masuk ke mobil. Mobil siapa? Mobil saya. Kalian mau kemana? Ke kantor notaris untuk mengesahkan dokumen transfer. Saya membeku. Dia mengesahkannya. Sandra mengangguk. Sudah selesai. Jantung saya berdebar kencang. Transfer saham itu sah secara hukum. Itu berarti saya memiliki tambahan 5%. Itu berarti pengambilalihan NDP tidak lagi sesederhana yang mereka kira. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya saya. Dia menatap tangannya, yang masih sedikit gemetar. Ketika kami meninggalkan kantor notaris, katanya perlahan, 2 mobil memblokir kami. Saya mengepalkan tangan. Berapa orang? 4. Apa yang Bima lakukan? Dia menyuruhku lari. Apakah kamu lari? Tidak,
katanya cepat. Sudah terlambat. Suaranya merendah. Mereka menyeretnya keluar dari mobil. Udara di ruangan begitu berat hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Apakah mereka mengatakan sesuatu? Tanya saya. Apa? Bahwa Bima seharusnya tidak menandatangani surat-surat itu. Saya menatap Aditya. Dia sedikit mengangguk. Semuanya mulai masuk akal. Mereka tidak hanya menginginkan saham. Mereka ingin menghentikan Bima mentransfernya kepada saya. Jika mereka tahu dokumennya disahkan. Saya mulai. Tepat, Sandra menyelesaikan. Mereka tidak akan berhenti. Bagaimana kamu bisa lolos? Tanya saya. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, dia menarikku keluar dari mobil lebih dulu. Saya menatapnya. Maksudmu? Dia mendorongku ke jalan. Suaranya bergetar. Dia bilang aku harus menyerahkan surat-surat ini kepadamu. Saya berdiri di sana tertegun. Di mana surat-suratnya? Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map, dan meletakkannya di atas meja. Semuanya di sini. Saya berjalan mendekat dan membukanya. Segel notaris, tanda tangan Bima, tanggal dan waktu. Semuanya lengkap. Saya menatap map di tangan saya untuk waktu yang lama. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, tenggorokan saya terasa tercekat. Bukan karena takut, tetapi karena saya tahu Bima telah memilih saya sejak awal, dan pilihan itu telah membuatnya ditangkap. Bagaimana kamu sampai di sini? Tanya saya. Taksi, apakah kamu diikuti? Ya, jawabnya cepat. Tapi saya berhasil lolos dari mereka. Saya menatap Aditya. Dia berjalan ke jendela dan menarik tirai untuk melihat ke jalan. Tidak akan lama, katanya. Mereka akan tahu dia ada di sini. Saya mengerti. Kami tidak punya banyak waktu. Anda harus memutuskan dengan cepat, kata Sandra. Memutuskan apa? Tanya saya. Dia menatap lurus ke mata saya. Apakah Anda akan menyelamatkan NDP, katanya, atau Anda akan menyelamatkan Bima lebih dulu? Saya berdiri di sana untuk waktu yang lama setelah Sandra menanyakan pertanyaan itu. Bukan karena saya tidak mengerti, tetapi karena saya sangat memahaminya. Selama 3 hari terakhir, semuanya terjadi begitu cepat sehingga saya hampir tidak punya waktu untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya saya inginkan. Saya hanya bereaksi terhadap setiap situasi, mengelola setiap ancaman, mengambil satu langkah demi satu langkah agar semuanya tidak runtuh. Tetapi pertanyaan Sandra bukan tentang situasi. Ini tentang pilihan. Selamatkan NDP, atau selamatkan Bima lebih dulu. Saya melihat dokumen transfer saham yang masih tergeletak di atas meja. 5% milik Bima, 12% hak suara milik ayah saya, dan 36% milik Cakra Investama. Secara total, saya sekarang memiliki lebih dari setengah kekuatan pengendali di NDP. Jika saya bisa mempertahankan posisi saya sebagai CEO selama 3 hari ke depan, rencana pengambilalihan Apex akan gagal. Tetapi jika Bima ditahan lebih dari 3 hari, saya mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku akan menyelamatkannya, kata saya, tanpa perlu berpikir sejenak pun, tanpa melihat siapapun, tanpa memeriksa ulang data apapun. Sandra menghela napas lega. Aditya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Saya tahu Anda akan memilih itu, katanya. Kamu tahu setahun yang lalu? Saya menatapnya. Setahun yang lalu, kamu tahu saya akan membuat pilihan ini? Ayah Anda juga. Pernyataan itu membuat saya berhenti sejenak. Ayah saya tidak hanya menyiapkan saham. Dia telah menyiapkan seorang pelindung. Dan mungkin dia bahkan telah mempersiapkan saat di mana saya harus memilih antara perusahaan dan keluarga saya. Apakah kamu tahu di mana mereka membawanya? Tanya saya. Aditya menatap Sandra. Dia menggelengkan kepala. Saya hanya melihat mereka memasukkannya ke dalam SUV hitam. Saya tidak bisa melihat plat nomornya. Mereka menuju keluar pusat kota. Saya berjalan ke meja, membuka laptop, dan terhubung ke sistem CCTV internal yang masih bisa saya akses dari Cakra Investama. Waktunya sekitar pukul 21.10. Saya memasukkan stempel waktu. Puluhan rute muncul di layar. Saya menyaring berdasarkan arah. Bergerak dari kantor notaris ke pinggiran kota,
Hanya 4 rute yang tersisa. Saya butuh informasi lebih, kata saya. Sandra berpikir sejenak. Salah satu pria di mobil mengatakan sesuatu. Apa? Jangan bawa dia ke gudang tua. Saya mengangkat kepala. Gudang tua. Aditya segera mendekat ke layar. Saya tahu tempat itu. Di mana? Gudang logistik lama NDP. Jantung saya berdebar kencang. NDP punya gudang logistik 3 tahun lalu, katanya. Itu dijual ke perusahaan perantara. Perusahaan apa? Apex. Udara di ruangan menjadi berat lagi. Jadi, mereka tidak membawanya ke gudang tua, kata saya. Benar. Jadi kemana mereka membawanya? Aditya menatap layar selama beberapa detik lagi, lalu menunjuk ke satu rute yang tersisa, kawasan industri Cikarang. Kenapa di sana? Ada gudang baru yang disewa oleh Apex. Saya menutup laptop. Kita berangkat. Sandra segera melangkah maju. Saya ikut. Aditya menggelengkan kepala. Kenapa tidak? Itu bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Bima ada di sana. Suaranya mengeras. Saya harus pergi. Saya menatapnya selama beberapa detik, lalu berkata, kamu tinggal di sini. Dia menatap saya. Kirana. Saya butuh seseorang untuk menjaga dokumen-dokumen ini. Saya meletakkan map berisi surat transfer ke tangannya. Jika saya tidak kembali besok pagi, saya berhenti sejenak, bawa ini ke Bapak Hartono. Dia mencengkeram map itu dengan erat. Saya mengerti. Aditya membuka pintu. Kami melangkah keluar ke koridor. Udara malam di lantai 21 terasa lebih dingin dari yang saya duga. Lift turun perlahan. Tidak ada yang bicara. Ketika pintu terbuka di garasi parkir, Aditya menoleh pada saya. Anda yakin? Saya yakin. Mereka mungkin menunggu Anda. Saya tahu ini bisa jadi jebakan. Saya tahu. Dia menatap saya untuk waktu yang lama, lalu berkata, kalau begitu, ayo pergi. Kami masuk ke mobilnya. Waktu menunjukkan pukul 00 saat kami meninggalkan garasi. Jalanan kota lebih sepi di malam hari, tetapi saya tahu kami tidak punya banyak waktu. Jika Bima benar-benar ditahan di gudang di Cikarang, mereka tidak akan menahannya lama di sana. Mereka hanya butuh cukup waktu untuk memaksanya menandatangani surat transfer baru, atau untuk menghancurkan yang telah dia tanda tangani, atau lebih buruk lagi, untuk membuatnya menghilang dari cerita ini selamanya. Ponsel saya bergetar. Pesan baru. Tidak ada nomor, tidak ada nama. Hanya satu baris, jangan ke sana. Saya menatap layar selama beberapa detik, lalu mematikannya. Pesan lagi? Tanya Aditya. Iya. Apa isinya? Menyuruhku untuk tidak pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mempercepat laju mobil. Mobil berbelok ke jalan tol menuju kawasan industri. Lampu jalan semakin jarang, malam semakin gelap. Dan pada saat itu, saya mengerti satu hal dengan sangat jelas. Bahkan jika ini adalah jebakan, saya tetap harus masuk ke dalamnya. Mobil berhenti di depan gerbang gudang di Cikarang pada pukul 00.158. Tidak ada penjaga keamanan, tidak ada papan nama yang menyala, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Tetapi justru keheningan itulah yang memberitahu saya ada seseorang di dalam. Aditya mematikan mesin, tetapi tidak langsung membuka pintu. Dia menatap saya sejenak, seolah mengkonfirmasi untuk terakhir kalinya. Anda masih mau masuk? Saya akan masuk. Dia mengangguk. Kami keluar dari mobil. Gerbangnya tidak terkunci, hanya ditarik tertutup detail yang terlalu jelas untuk menjadi kebetulan. Seseorang sedang menunggu, kata Aditya sangat pelan. Aku tahu. Saya mendorong gerbang hingga terbuka. Derit logam di atas beton terdengar kasar di tengah keheningan malam. Di dalam gudang, hanya satu baris lampu neon yang menyala di bagian tengah. Sisa ruangan yang luas diselimuti kegelapan. Tidak ada suara mesin, tidak ada langkah kaki, tidak ada suara. Hanya satu orang berdiri di tengah cahaya. Bukan Bima. Bukan orang dari Apex. Itu ayah saya. Saya berhenti, tidak bisa melangkah lagi. Dia berdiri di sana dengan kemeja putih, tangan di belakang punggung, pose berpikirnya yang biasa. Ekspresinya begitu tenang,
membuat saya tidak yakin apakah harus mendekat atau berbalik dan lari. "Kamu di sini," katanya, suaranya sangat lembut. "Ayah, apa yang ayah lakukan di sini?" "Ayah menunggumu." Saya melangkah maju. "Di mana Bima?" Dia menatap saya. "Dia di sini." Saya menoleh ke kiri. Dalam kegelapan, di balik pilar penyangga, ada kursi logam. Bima duduk di sana, tangannya diikat dengan zip tie, tapi dia sadar. Dia menatap saya. Saya berlari ke arahnya. "Kamu tidak apa-apa." Dia menggelengkan kepala sedikit. "Aku baik-baik saja." Saya berbalik ke ayah saya. "Siapa yang melakukan ini?" Dia tidak langsung menjawab, hanya menatap Aditya. "Kamu yang membawanya ke sini?" Aditya sedikit menundukkan kepala. "Benar, Pak." Saya melihat bolak-balik di antara mereka berdua. Rasa ngeri yang dingin merayap di tulang punggung saya. "Ayah tahu tentang ini dari awal?" Dia mengangguk. "Ya." "Apakah ayah yang menyuruhnya diculik?" "Bukan," katanya dengan jelas. "Ayah yang menyuruhnya ditahan." "Apa bedanya?" tuntut saya. "Bedanya," jawabnya, "adalah jika ayah tidak menahannya, orang lain yang akan melakukannya." Udara di gudang menjadi berat. "Apa yang ayah bicarakan?" "Ayah mengatakan kamu belum melihat gambaran keseluruhannya." Saya melangkah lebih dekat padanya. "Kalau begitu jelaskan padaku." Dia menghela napas pelan. "Kamu pikir Gria Investasi Apex ada di balik semua ini, kan? Bukankah begitu?" "Bukan. Hanya satu kata, tetapi itu cukup untuk menghancurkan setiap teori yang telah saya bangun." "Lalu siapa?" Dia menatap saya untuk waktu yang lama, lalu berkata, "NDP." Saya berdiri membeku. "Maksud ayah?" "Orang-orang yang ingin mengambil alih NDP adalah orang-orang yang sudah ada di dalam NDP." Saya menoleh untuk melihat Aditya. Dia tidak menunjukkan reaksi, tidak menyangkal, tidak terkejut, hanya diam. "Apa artinya itu?" tanya saya. Ayah saya melangkah maju. "Biar ayah tanya sesuatu," katanya. "Tidakkah kamu merasa aneh?" "Aneh bagaimana?" "Bagaimana semua bukti pertama-tama menunjuk ke Bima?" Jantung saya berhenti berdetak. Lalu ke Aditya, saya melirik Aditya, yang tetap diam. Lalu ke pamanmu Gunawan, saya mengepalkan tangan. Dan akhirnya ke ayah. Udara di gudang menjadi sangat dingin. "Apa yang ayah katakan?" tanya saya. Dia menatap lurus ke mata saya. "Ayah mengatakan seseorang telah menuntunmu langkah demi langkah." "Menuntunku kemana?" "Ke tempat yang mereka inginkan." "Kamu tahu tentang ini?" tanya saya padanya. Dia mengangguk. "Aku tahu sebagian." "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" "Karena aku tidak yakin." Saya kembali ke ayah saya. "Kenapa ayah menahannya di sini?" Dia menatap saya untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Agar kamu melihat kebenarannya." "Kebenaran apa?" Dia menoleh ke arah kegelapan di sisi kanan gudang. "Keluarlah," panggilnya. Sesosok figur muncul dari bayang-bayang, melangkah perlahan dan sengaja ke dalam cahaya neon. Itu adalah Bapak Hartono, Ketua Dewan Direksi NDP, pria yang telah memanggil saya untuk rapat darurat sore itu. Pria yang selalu membela saya dalam setiap keputusan, sejak saya kembali. Pria yang paling saya percayai di seluruh dewan. Saya tidak bisa bicara, hanya menatapnya. "Kamu berhasil, Kirana," katanya. Suaranya selembut biasanya. Tapi kali ini, saya mendengar sesuatu yang berbeda di dalamnya, sesuatu yang belum pernah saya perhatikan sebelumnya. "Bapak Hartono," kata saya dengan suara berbisik, "apa yang Bapak lakukan di sini?" Dia tersenyum. "Menunggumu." Saya berdiri di tengah gudang, menyaksikan Bapak Hartono muncul dari bayang-bayang, pikiran saya hampir kosong. Jika itu orang lain, saya bisa mempersiapkan diri, tapi bukan dia. Selama 3 tahun terakhir sejak saya kembali ke NDP, dialah yang selalu menjadi penengah antara saya dan Dewan. Dialah yang membela keputusan saya bahkan dari pemegang saham yang paling sulit. Dialah yang memanggil saya untuk rapat darurat itu untuk menyajikan data keuangan yang memberatkan. Jika dia ada di balik ini, maka semua yang saya yakini adalah kebohongan. "Bapak Hartono," kata saya sangat perlahan. "Anda perlu menjelaskan."
Dia mengambil langkah lain ke dalam cahaya. Sinar neon jatuh di wajahnya. Tidak ada kecemasan, tidak ada kecanggungan, hanya ketenangan seorang pria yang telah menunggu saat ini untuk waktu yang sangat lama. Saya tahu Anda akan bertanya begitu, katanya. Kalau begitu tolong jawab. Saya tidak berada di balik ini. Saya berhenti sejenak. Saya tidak percaya. Bagus, dia mengangguk. Anda tidak seharusnya percaya pada siapapun saat ini. Saya melirik ayah saya, yang tetap diam. Tidak ada protes, tidak ada konfirmasi, hanya mengamati. Lalu kenapa Anda di sini? Tanya saya. Karena sayalah yang harus memberitahu Anda bagian terakhir dari rencana ini. Rencana apa? Untuk menguji Anda. 2 kata, tetapi itu cukup untuk membuat sesuatu di dalam diri saya hancur. Menguji saya? Ya. Ini semua adalah ujian untuk Anda. Tidak semuanya, katanya. Tapi sebagian besarnya. Saya menoleh ke ayah saya. Ayah. Dia menghela napas pelan. Dia benar. Saya berdiri di sana tak bisa berkata-kata. Setahun terakhir, transfer uang yang tidak wajar, data yang bocor, rapat darurat, lapisan demi lapisan kecurigaan. Itu semua untuk menguji saya. Jelaskan padaku, kata saya, suara saya tidak lagi tenang. Dia melangkah lebih dekat. Biar ayah tanya sesuatu. Jika kamu tidak menjadi CEO NDP, bisakah kamu menyelamatkan perusahaan ini? Saya tidak menjawab karena saya tahu jawabannya adalah tidak. NDP bukan perusahaan yang sama seperti 10 tahun yang lalu, katanya. Ketika sebuah perusahaan menjadi sebesar ini, orang akan mencoba mengambilnya. Ayah tahu itu. Tapi ayah perlu tahu apakah kamu punya kemampuan untuk melindunginya. Kenapa ayah tidak langsung bertanya padaku? Karena jika ayah bertanya, kamu akan menjawab dengan kata-kata, katanya. Ayah butuh kamu menjawab dengan tindakanmu. Udara di gudang menjadi begitu kental hingga saya bisa mendengar napas saya sendiri. Jadi semua ini, kata saya. Semuanya hanya ujian. Tidak semuanya, sela Bapak Hartono. Ada satu bagian yang nyata. Bagian mana? Perusahaan yang mencoba mengambil alih NDP itu nyata. Saya menatapnya. Lalu siapa mereka? Dia menatap ayah saya, yang sedikit mengangguk. Anda pernah mendengar namanya, kata Bapak Hartono. Gria Investasi Apex hanyalah wajah publiknya. Apa maksudnya? Siapa yang diwakili Apex? Dia menatap lurus ke mata saya, Grup Bintang Utara. Jantung saya berhenti berdetak. Bintang Utara, salah satu dari 3 grup investasi infrastruktur terbesar di Indonesia. Jika mereka benar-benar mengincar NDP, maka ini tidak akan pernah sederhana. Kenapa mereka belum bergerak? Tanya saya. Karena mereka menunggumu. Menungguku untuk apa? Untuk melihat apakah kamu cukup kuat untuk memimpin NDP. Saya tertawa. Jadi mereka juga mengujiku? Bukan, kata Bapak Hartono. Kami yang mengujimu. Saya menatapnya. Kami? Dia mengangguk. Ayahmu, saya, Aditya, dan bahkan Bima. Saya menoleh ke Bima. Dia menatap saya untuk waktu yang lama, tidak menghindari tatapan saya, tidak menunduk, hanya berdiri di sana. Semua orang tahu? Tanya saya. Dia mengangguk. Aku tahu sebagian. Bagian mana? Bagian di mana aku harus membuat pilihan. Pilihan apa? Untuk berdiri di pihakmu. Saya tak bisa berkata-kata. Beberapa hari terakhir, kecurigaan, kesalahpahaman, saat-saat saya pikir dia telah mengkhianati saya. Itu semua bagian dari rencana. Bagaimana dengan Sandra? Tanya saya. Dia tidak tahu, kata Aditya. Dia adalah variabel yang nyata. Saya menatapnya. Dan bagaimana dengan kamu yang diculik? Tanya saya pada Bima. Dia tersenyum tipis. Aku tidak diculik. Lalu apa? Aku sengaja tinggal di belakang sesuai rencana. Untuk apa? Untuk membuatmu percaya. Gudang menjadi sunyi selama beberapa detik. Saya mengerti. Jika saya tidak percaya Bima dalam bahaya, saya tidak akan pernah meninggalkan posisi saya sebagai CEO. Jika saya tidak pergi,
Saya tidak akan pernah menemukan apa yang benar-benar saya prioritaskan. Jadi sekarang apa? Tanya saya. Ayah saya menatap saya untuk waktu yang lama, lalu berkata, sekarang bagian terakhirnya. Apa itu? Keputusanmu. Keputusan apa? Dia melangkah lebih dekat. Apakah kamu mau terus memimpin NDP? Saya menatapnya, tidak perlu berpikir lama. Ya. Dia mengangguk. Kalau begitu, besok kamu bertemu dengan Bintang Utara. Saya meninggalkan gudang. Cikarang hampir pukul 2 pagi, tidak lagi merasakan ketakutan seperti saat saya masuk, tidak lagi merasa dipermainkan. Sebaliknya, ada kejernihan yang mendalam. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke NDP, saya tahu persis di mana saya berdiri. Saya bukan lagi pion dalam permainan. Saya adalah pemain yang baru saja melangkah ke papan catur atas pilihan saya sendiri. Bima duduk di samping saya di dalam mobil, tidak berkata apa-apa, hanya melihat keluar jendela. Lampu jalan berkelip di wajahnya. Saya menatapnya untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Sudah berapa lama kamu tahu tentang ini? Dia menghela napas pelan. Sekitar 2 bulan. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena jika aku memberitahumu, kamu tidak akan percaya padaku. Saya tidak membantah. Dia benar. Jika dia memberitahu saya 2 bulan yang lalu bahwa ayah saya, Bapak Hartono, dan dia semua berkoordinasi untuk menguji saya pasti akan yakin dia menyembunyikan sesuatu. Apakah kamu marah padaku? Tanya saya. Untuk apa? Karena mencurigaimu. Dia tersenyum tipis. Aku hanya takut kamu tidak akan melakukannya. Saya menoleh untuk menatapnya. Kenapa? Karena jika kamu tidak curiga apapun, kamu tidak akan cukup tajam untuk melindungi NDP. Mobil berhenti di depan gedung apartemen kami saat fajar mulai menyingsing. Tapi saya tidak tidur. Saya berganti pakaian, menyiapkan berkas-berkas saya, dan memeriksa ulang semua data kepemilikan saham. Pukul 8 pagi tepat, saya sudah berada di ruang rapat lantai 18. Pertemuan dengan perwakilan dari grup Bintang Utara telah diatur dengan cepat, tidak ada pengumuman internal, tidak ada undangan formal. Hanya ada 3 orang di ruangan itu ketika saya masuk. Ayah saya, Bapak Hartono, dan seorang pria berusia 50-an yang belum pernah saya temui. Dia berdiri saat saya masuk. Selamat pagi, Ibu Kirana. Saya Markus Wijoyo. Saya duduk. Saya asumsikan Anda mewakili Bintang Utara. Dia tersenyum. Benar. Apa yang Anda inginkan dari NDP? Saya ingin tahu apa yang Anda inginkan. Jawabannya mengejutkan saya. Tetapi saya tidak menunjukkannya. Saya ingin mempertahankan kendali. Kata saya belak-belakan. Dia mengangguk. Bagus. Bagus bagaimana? Bagus karena Anda tidak bertele-tele. Dia meletakkan sebuah map di depan saya. Bintang Utara siap berinvestasi di NDP. Berapa banyak? 45 triliun rupiah. Angka itu cukup besar untuk mengubah total lintasan pertumbuhan NDP selama 3 tahun ke depan. Tapi saya tidak bertanya tentang syaratnya. Dia menatap saya. Anda akan tetap menjadi CEO. Saya menatapnya. Hanya itu? Dan Dewan Direksi akan tetap tidak berubah. Saya mengerti. Ini bukan pengambilalihan. Ini adalah tawaran kemitraan. Lalu kenapa Anda harus menguji saya? Tanya saya. Dia tersenyum. Karena kami tidak berinvestasi pada perusahaan. Kami berinvestasi pada orang. Ruangan hening selama beberapa detik. Saya melirik ayah saya. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi untuk pertama kalinya dalam 3 hari, ketegangan telah hilang dari matanya. Saya punya satu syarat, kata saya. Bapak Markus menatap saya. Silakan. Bintang Utara tidak akan ikut campur dalam keputusan personalia internal NDP. Dia berpikir beberapa detik, lalu mengangguk. Saya setuju. Dan satu hal lagi. Saya mendengarkan. Saya ingin kontrak secara eksplisit menyatakan bahwa hak suara pemegang saham pendiri akan tetap berada di tangan keluarga saya selama 3 tahun ke depan. Dia menatap ayah saya. Ayah saya mengangguk. Dia berbalik ke arah saya. Setuju.
Saya menandatangani nota kesepahaman saat itu juga, tanpa ragu, tanpa penundaan, tanpa menoleh ke belakang. Saat saya meletakkan pena, saya tahu ini sudah berakhir. Bukan akhir dari pertempuran, tetapi akhir dari ujian saya. Ketika rapat selesai, saya berjalan keluar ke koridor lantai 18. Bima berdiri di sana. Dia tidak bertanya apa-apa, hanya menatap saya. Sudah selesai, kata saya. Dia tersenyum. Aku tahu. Bagaimana kamu tahu? Sejak saat kamu berjalan masuk ke ruangan itu, saya menatapnya untuk waktu yang lama. 3 hari yang lalu, saya pikir saya harus memilih antara NDP dan dia. Tapi sekarang saya mengerti bahwa saya tidak pernah harus memilih. Pilihannya bukan antara perusahaan dan keluarga saya. Ini tentang menjadi cukup kuat untuk melindungi keduanya. Sore itu, saya kembali ke kantor saya untuk pertama kalinya sejak kembali ke NDP. Saya duduk di kursi CEO dan tidak lagi merasa ini adalah posisi sementara. Ini adalah tempat saya, dan saya akan mempertahankannya dengan kekuatan saya sendiri.